Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STAI Al-Azhar Cianjur, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelompok 3, semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership dan Manajemen Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, MPD. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang judul materi, yaitu Teori Manajemen Pendidikan. Saya Yuda Rami akan membahas bab 3 tentang teori manajemen pendidikan. Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi, maka dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, khususnya di bidang organisasi dan administrasi pendidikan, maka kepemimpinan memiliki peranan penting dalam kerangka manajemen. Sebab peranan seorang pemimpin pada dasarnya merupakan penjabaran serangkaian fungsi kepemimpinan. Tujuannya, kerangka konsep melaksanakan manajemen pendidikan yang berlandaskan pada hierarki dan struktur kepemimpinan yang sehat. Kemudian ada deskripsi konsep. A. Esensi falsafah manajemen. B. Esensi teori manajemen. C. Esensi prinsip manajemen. D. Kegiatan praktik manajerial. E. Sumber daya pendidikan. Kemudian esensi teori manajemen. Karakteristik teori manajemen secara garis besar dapat dinyatakan: 1. Mengacu pada pengalaman empirik. Kemudian kedua, adanya keterkaitan antara satu teori dengan teori lainnya. Ketiga, mengakui kemungkinan adanya penolakan. Esensi prinsip manajemen. Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktik manajemen antara lain: 1. Menentukan cara atau metode kerja. 2. Pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya. 3. Pemilihan prosedur kerja. 4. Menentukan batas-batas tugas. 5. Mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi outcome melalui partisipasi mereka gitu. Menurut Tony Bus, keistimewaan utama dari kolegality ini adalah kolegality mengasumsikan suatu kekuasaan keahlian yang bertentangan dengan posisi kekuasaan yang dihubungkan dengan birokrasi. Para guru memiliki keahlian khusus seperti ahli di bidang mata pelajaran di samping memiliki kompetensi umum sebagai pendidik yang profesional. Yang kedua yaitu teori kolega. Menurut Tony Bus, kolega merupakan suatu model yang atraktif bagi organisasi pendidikan karena ia memberikan partisipasi bagi para guru. Secara khusus dalam keputusan tersebut yang mempengaruhi kehidupan kerja mereka. Asumsi ini adalah bahwa madrasah ataupun sekolah menentukan kebijakan dan membuat keputusan melalui proses diskusi yang mengarahkan pada kesepakatan. Kekuatan dibagi antara beberapa atau semua anggota organisasi yang diperkirakan untuk memperoleh kesalingpahaman tentang tujuan madrasah atau sekolah. Dalam pandangan Tony Bus, ada 3 argumen utama dalam menyongkong suatu pendekatan
kolega ke arah manajemen ini, yaitu yang pertama ada suatu bukti yang cukup bahwa guru ingin untuk dilibatkan dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, ada juga kualitas pengembalian keputusan mungkin menjadi lebih baik ketika pendidikan berpartisipasi dalam proses tersebut. Keterlibatan bahwa mengembangkan kuantum keahlian membawa kepada dorongan masalah, meskipun waktu yang dihabiskan dalam pertemuan mungkin memperpanjang proses keputusan dan frustasi peserta tersebut. Yang ketiga, sekarang ada teori mikropolitik. Menurut Bus, konsep mikropolitik itu menunjukkan kepada aktivitas yang bersifat politis yang ada dalam madrasah ataupun masyarakat. Mikropolitik berlawanan dengan makropolitik yang berhubungan dengan perdebatan dan ketidaksetujuan dalam proses pengembalian keputusan yang lebih luas. Pendekatan yang bersifat mikropolitik mengasumsikan bahwa kebijakan dan keputusan muncul melalui suatu proses negosiasi dan bargaining. Kelompok yang tertarik untuk mengembangkan dan membentuk aliansi dalam mengejar tujuan kebijakan khusus. Konflik dipandang sebagai suatu fenomena dan kekuatan alami yang membutuhkan koalisi yang dominan, melebihi daripada wujudnya yang dipelihara dari seorang pemimpin formal. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori manajemen tentang pendidikan yang keempat, yaitu ada teori subjektif. Teori subjektif memberi fokus pada individu dalam organisasi. Dalam teori ini, masing-masing organisasi diasumsi untuk memiliki persepsi yang subjektif dan unik dari organisasi dengan perkataan-perkataan memiliki perbedaan pengertian bagi masing-masing pengikut. Organisasi adalah digambarkan sebagai manifestasi nilai dan kepercayaan individu, lebih daripada realitas birokrasi yang konkret. Dan yang kelima ada teori ambigu. Teori ambigu menekankan ketidakpastian dan tidak mampu untuk memprediksi dalam organisasi. Penekanannya ketidakstabilan dan kompleksitas kehidupan yang bersifat institusional. Pendekatan teori ini mengasumsikan bahwa tujuan organisasi adalah bersifat problematis dan kesulitan pengalaman ilustrasi dalam melakukan prioritasnya. Untuk memberikan pandangan atau jalan yang terbaik untuk menjelaskan lingkungan kompleksitas organisasi seperti ia nyatakan. Menurut Tony Bass, teori ambigus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di antaranya ada suatu kelemahan dari kejelasan tentang tujuan aims suatu organisasi. Mungkin tidak semuanya jelas apa tujuan madrasah atau sekolah. Perbedaan anggota madrasah atau sekolah mungkin memahami tujuan atau atribut prioritas yang berbeda untuk bertujuan yang sama, atau bahkan menjadi tidak mampu untuk mendefinisikan yang mana yang memiliki pengertian yang bersifat operasional. Adapun teori yang terakhir yaitu teori budaya organisasi. Konsep budaya organisasi menekankan aspek informal organisasi lebih dari elemen-elemen pegawainya. Konsep budaya organisasi ini memfokuskan pada nilai, keyakinan, dan norma orang dalam organisasi dan bagaimana persepsi individu ini menyatu dan dibagi ke dalam pengertian organisasi.
Dan yang terakhir itu ada teori kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu kepemimpinan dan kependidikan. Istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin, dari akar kata yaitu pinpin. Ini kita mengenal kata pemimpin dan kepemimpinan. Menurut para ahli, Nanang Pathah pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan.